Satria Kurnia. Saya merupakan guru dari SMA IT Binain Palembang. Baik, mari hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Check this out. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita akan mempelajari kenapa bangsa-bangsa Eropa itu melakukan penjajahan di negeri timur. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana sejarah singkat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Baik, rakyat Indonesia pada kala itu tidak tinggal diam karena rumah mereka sedang dijajah. Banyak perang yang terjadi di seluruh Nusantara. Pertama, salah satunya ialah pada abad 18, yaitu tahun 1803, Perang Padri di Sumatera Barat. Kemudian Perang Patimura pada 1817. Kemudian Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada abad 18 tahun 1825 di Yogyakarta. Kemudian Perang Banjar ya di Jawa Barat. Kemudian dipimpin langsung oleh Pangeran Antasari. Kemudian Perang Aceh ya, Perang Aceh yang ada di Aceh. Salah satu pahlawannya ini Tengku Umar, kemudian Cut Nyadir. Indonesia diawali dari datangnya Portugis. Portugis merupakan negara pertama yang berhasil masuk dan menjajah Indonesia. Salah satu tokoh pentingnya yaitu Alfonso. Portugis berhasil mengenalkan Nusantara ke kehidupan dunia Eropa. Awal mula kedatangan Portugis adalah ke daerah Maluku untuk mencari rempah-rempah. Kedatangannya pun disambut hangat oleh raja dan rakyat Maluku pada kala itu. Hingga akhirnya Portugis melanggar aturan yang telah disepakati dengan menerapkan praktik monopoli yang tidak sehat. Penjajahan yang dilakukan bangsa Portugis pada kala itu, setelah berhasil menduduki Maluku, dia mulai melakukan penjajahan ke pulau-pulau lainnya, salah satunya Pulau Jawa. Namun, pada tahun 1602, datanglah pasukan Belanda yang memukul mundur pasukan Portugis dan dimulailah era penjajahan dari Belanda. Dari semua negara yang menjajah Indonesia, Belanda lah yang paling lama menjajah Indonesia, yang kurang lebih mencapai 346 tahun atau 3,5 abad lebih. Dalam kurun waktu itu, Belanda berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tak berbeda dengan negara lainnya, tujuan Belanda pun untuk berdagang yang paling utama dan mencari rempah-rempah. Atas kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda mulai melakukan kolonialisasinya dengan mendirikan kongsi dagang di Batavia, ataupun kita sering sebut sekarang kota Jakarta pada saat ini, yang diberi nama dengan VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie, ataupun kongsi dagangnya orang Belanda. Namun pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Berakhirnya VOC tersebut bukan membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Nusantara pada saat itu bernama Hindia Belanda, diserahkan kepemimpinannya pada kerajaan Belanda, dan mereka membentuk sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Mei 1940, awal terjadinya Perang Dunia II. Belanda mengalami kekalahan karena negaranya dikuasai oleh Nazi Jerman. Pada Maret 1942, Belanda pun juga kalah di Nusantara oleh Jepang. Ini yang menandakan penjajahan Belanda berakhir dan berlanjut di tangan Jepang.
Di awal kedatangannya pada Maret 1942, Jepang berniat baik untuk memerdekakan Indonesia. Namun, lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Tanya itu, Jepang juga membuat organisasi kemiliteran dengan tujuan untuk melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya, karena Jepang terlibat dalam Perang Dunia II. Pada akhirnya Jepang mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah dan ini menandakan berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Mendengar berita tersebut, maka membuat rakyat Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kurang lebih begitulah perjuangan kemerdekaan dari rakyat Indonesia hingga mencapai kemerdekaan yang sekarang berumur 70. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa, let's join with us on SIP Bina ini Palembang on this link. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.